Tania mengangguk. Bradley pun bertanya, apakah engkau sanggup mengurus semua itu? Rejang berdiri sembari tersenyum lalu menjawab, aku mengerjakannya sekarang, tentu dengan bantuan bibi Sinta. Mendengar jawaban itu, Franklin dan putrinya pun tertawa, sedangkan orang yang ditertawai oleh mereka sudah tidak ada lagi. Rejang sudah pergi meninggalkan puncak menuju arena balap miliknya. Dia langsung menghubungi Sinta, meminta I.O. untuk datang ke arena balap. Walau bingung, Sinta tetap menghubungi I.O. keluarga Lee. Rejang yang sudah tiba di arena balap menunggu kedatangan I.O. keluarganya. Setelah mereka datang, Rejang mengaturnya. Pihak I.O. yang biasa menangani keluarga Lee dapat memahami apa yang mereka inginkan. Ini kurang dari 3 hari, apakah bisa siap di waktunya? Tanya Rejang. Semua orang I.O. mengangguk sembari menjawab, bisa tuan muda. Mendengar itu, Rejang pun tersenyum, lalu berkata, silakan kalian bekerja, besok aku akan datang melihat progres kerja kalian. Setelah mengatakan itu, dia pergi meninggalkan arena balap bersama Bongdu. Mereka pergi ke sungai Kili untuk memancing. Sedangkan di puncak Kaba, kegiatan anak-anak itu terus berjalan, tidak terganggu oleh acara guru mereka Tania. Bahkan Tania Lu masih terus memberikan pelajaran untuk mereka. Denisi yang mendengar dari anak-anak itu bagaimana mereka dapat berjumpa dengan Rejang dan sekarang berada di Jiangling. Semua cerita hampir tidak berbeda jauh dengannya. Namun terdapat perbedaan jika anak-anak ini hanya beberapa hari mengenal Rejang dan mendapat pelatihannya, sementara dia dan adiknya hingga 6 bulan lebih tinggal bersama dan mendapat pelatihan langsung. Dari mereka juga Denny mengetahui bahwa Rejang akan pergi lagi setelah acara pernikahan tadi. Karena masih banyak tempat yang harus dia datangi. Jadi kakak akan pergi. Kapan dia akan kembali lagi ke sini? Tanya Lala ketika mendengar cerita anak-anak itu. Ipan menjawab sembari tersenyum. Adik Lala, kakak akan pergi, tidak tahu kapan dia akan kembali lagi ke sini. Namun yang pasti akan ada anak-anak seusia kita yang akan datang. Mendengar itu, Lala menundukkan kepalanya. Melihat ini, Dewi pun tersenyum. Lalu dia berkata, kenapa engkau menangis? Lala mengangkat wajahnya sembari menghapus air matanya. Dia menjawab, kakak, dia bagai dewa bagiku. Jika dia pergi, bagaimana dia makan? Di mana dia tidur? Tentu dia akan menderita. Dewi pun tersenyum mengelus kepala Lala. Janet yang juga berada di sana dan paling tua di antara mereka berkata, Tuan muda memiliki negeri, dimanapun dia pergi, dia tidak akan menderita. Bukankah engkau bilang dia itu dewa? Apakah ada dewa yang menderita? Mendengar itu Lala pun tertawa lalu mengangguk dan menjawab, benar, dia dewa, maka tidak akan menderita. Semua anak-anak itu pun tertawa. Denny yang melihat bagaimana adiknya bisa tertawa seperti itu membuat dia sangat bahagia. Dalam hatinya dia berdoa semoga Rejang bisa menyelesaikan misinya mengumpulkan semua anak-anak. Ditambah kasih dan sayang Sarasen dan Randu kepada adik dan dirinya, maka membuat dia tidak bisa berkata-kata lagi tentang Rejang. Semua ini karena dirinya, dan dia pun ingin menjadi seperti Rejang. Di dalam hatinya dia akan terus berlatih dan belajar agar nanti saat Rejang kembali dia sudah bisa memamerkannya. Begitulah, kepada anak-anak yang masih kecil kita haruslah memberikan contoh yang baik. Karena apa yang kita lakukan di hadapan mereka, apalagi kita melakukan sesuatu hal yang baik, itu sebuah kebaikan atau kejahatan kepada mereka, maka itu akan membekas di hati dan tidak akan bisa lupa hingga akhir hayat mereka. Sementara itu matahari mulai tergelincir, malam hari pun tiba. Itu artinya waktunya makan malam untuk para penghuni puncak. Seperti biasa, semua berjalan sebagaimana mestinya. Namun ada yang berbeda. Tania yang biasanya ceria tampak menundukkan kepala selama proses makan malam. Ketua Jang melihat ini, begitu juga dengan Sultan Ali. Mereka bertiga bangkit lalu berlutut di hadapan Tania sembari berkata, terima hormat kami, Semai Jang. Franklin dan yang lainnya terkejut karena tidak memperhatikan itu. Tania mengangkat wajahnya yang terlihat serius sembari tersenyum. Dia menjawab, kalian bertiga bangkitlah. Ketiga orang itu bangkit. Rejang yang ada di sana, dia menatap kakaknya. Lalu dia bertanya, apa yang salah dari kami? Tania mengangkat wajahnya lalu menjawab, cicitku akan menikah, seharusnya secara muslim dan harus berkejaim.
Mendengar itu, Ketua Jang menjawab, jika hanya secara muslim, maka kami pikir bisa kami laksanakan. Namun untuk melaksanakan kejoy, maka waktunya tidak cukup. Mendengar jawaban itu, Tania tertawa, lalu kembali berkata, tidak ada yang tidak cukup. Jika tidak bisa 9 bulan, bisa 3 bulan. Atau bisa 3 hari, asal syaratnya cukup. Ketua Jang tidak dapat memutuskan. Mereka menatap Frankly. Setelah melihat Frankly mengangguk, lalu mereka menjawab sembari menunduk, kami akan laksanakan. Saat mereka mengangkat wajahnya, Tania sudah tidak ada lagi di kursinya. Dia sudah berpindah ke hadapan Rejang sembari mengelus kepalanya. Tak lama kedua orang itu pun melompat jauh ke belakang jurang. Yang lain melihat ini terdiam, begitu cepat kedua gerakan ke kakak dan adik itu. Setelah mereka pergi, Franky bertanya, Mbak Ketua, mohon kalian bertiga jelaskan maksudnya tadi. Ketua Jang kembali duduk di kursinya, lalu menjawab, Tuan Besar, engkau tahu bahwa keluarga Ho dan Jang itu muslim, maka dia meminta pernikahan secara muslim. Frankly mengangguk lalu bertanya, apakah ketua bisa membantu melakukan itu? Ketua Jang mengangguk sembari menjawab, tentu kami bisa menikahkan mereka. Bagaimana yang kedua? Apa yang dimaksud dengan berkejai? Tanya Frankly. Ketua Jang pun tersenyum lalu menjawab, Tuan Besar, itu adalah adat. Seharusnya dilakukan 9 bulan atau 3 bulan, namun 3 hari pun bisa. Namun syaratnya harus cukup. Frankly yang ingin tahu lalu bertanya, mohon Ketua jelaskan apa syaratnya. Ketua Jang menjawab, pertama acara dimulai dari temuan gong. Acara ini memohon kepada leluhur untuk menggunakan alat musik gong. Kedua, ada mantra limau anak sange yang dimaksudkan memberikan kekuatan kepada para penari agar terhindar dari pengaruh roh jahat. Ketua Jang berhenti sejenak lalu melanjutkan. Setelah melakukan itu, maka acara bisa dilaksanakan dengan diisi tarian. Dimulai dari tari penyambutan hingga berjudul. Kita tidak memiliki alat musik itu, apa yang mesti kita lakukan? Tanya Frankly. Ketua Jang tersenyum menjawab, kita meminta Tuan Besar Jang menyiapkannya dan membawa penarinya ke sini. Namun, tentu acara akan diundur 1 hari karena prosesnya 3 hari 3 malam. Mendengar itu, Frankly pun tersenyum lalu berkata, merepotkan ketua untuk menyiapkannya. Ketua Jang mengangguk lalu menghubungi Tuan Besar Jang untuk menyiapkannya. Setelah hubungan itu terputus, dia berkata, malam ini Tuan Besar akan menyiapkan alat musik dan mohon izin leluhur untuk membawanya. Besok Tuan Besar bersama keluarga dan penari akan terbang ke sini. Frankly tersenyum lalu berkata, bagus, sampaikan terima kasihku untuknya. Ketua Jang pun mengangguk, sedangkan Cecilia yang tadi terkejut dan banyak diam akhirnya ingin tahu. Dia pun bertanya, apakah menari itu 3 hari 3 malam? Ketua Jang mengangguk lalu menjawab, Nyonya Besar benar, mereka akan terus menari. Terdengar aneh bagi orang-orang itu, namun itulah adat yang ada. Ketua Jang pun menceritakan semua prosesnya dan apa saja yang harus ada, sapi, kerbau, dan kambing. Di akhir kata dia pun berkata, kalian akan menyaksikannya sendiri. Malam berganti pagi, Reja dan kakaknya belum kembali sejak pergi kemarin malam. Acara sarapan pagi bersama pun dilaksanakan tanpa mereka berdua. Setelah selesai makan pagi itu, Frankly mengatur anak muridnya untuk menyambut kedatangan Tuan Besar Jang bersama rombongan. Ketua Jang berkata, Tuan Besar mungkin mereka tidak akan ke sini. Namun mereka langsung ke tempat acara dan memulainya, karena mereka harus melakukan secepatnya agar acara tidak diundur lebih dari 1 hari. Frankly diam. Melihat ini, Ketua Jang berkata, kita pergi ke tempat acara dan menyambut mereka di sana, dan mengikuti ritual dan pelaksanaannya. Frankly mengangguk menyetujui usul ketua. Lalu dia mengatur ulang siapa yang menjemput dan membawanya kemana. Para penghuni Bukit Ka'bah terlihat antusias untuk menyaksikan ritual itu. Jadi setelah sarapan, semua anak-anak tidak berlatih dan bersekolah, semua bersiap untuk pergi ke tempat acara. Kemana Rejang dan Tania? Kedua kakak dan adik ini berada di dalam jurang di belakang kediaman mereka. Di sana Tania yang masih membawa sebejang di dalam tubuhnya menceritakan semua yang dia tahu kepada Rejang. Aku tahu siapa Dewi itu. Aku pernah mengatakan kepada kakak, namun aku tidak bisa mengatakan kepadanya. Jika memang kami berjodoh di kehidupan ini, maka aku berkesempatan untuk memberikannya kebahagiaan. Jawab Rejang. Tania yang memeluk adiknya tersenyum lalu berkata, kalian akan selalu bahagia, namun jalan untuk itu terlalu terjal untuk ditempuh. Aku berdoa semoga engkau dan dia kuat menjalaninya. Rejang sabar-sabar mengingat itu.
Namun semakin keras dia ingin mengingat, maka semakin sakit yang dia rasakan di kepalanya. Jangan kau paksa untuk mengingatnya. Jalani apa yang ada, hadapi apa yang terjadi, kata Tania sembari mengelus kepala adiknya. Rejang pun menjawab, baik kakak, namun aku selalu bermimpi bertempur dengan seorang gadis. Dan mimpi itu tidak muncul lagi setelah aku bertemu dengannya. Apakah gadis itu dia? Tania tertawa lalu menjawab, engkau akan mengetahuinya sendiri nanti. Bab 50. Mendengar jawaban kakaknya, Rejang mengangguk lalu berkata, aku akan melupakan semuanya saat ini. Tania mengangguk lalu dia bertanya, ajarkan kepadaku cara bagaimana membuka titik semua anak-anak itu tanpa menggunakan tenaga seperti yang engkau lakukan. Rejang tersenyum mendengar itu, lalu dia menjawab, kakak bisa melihat seberapa besar tenaga mereka. Tentu bisa menakar seberapa besar kekuatan yang kakak harus keluarkan untuk membuka titik-titik itu. Ada juga anak yang tidak memiliki kekuatan dalam tubuh. Namun karena lemah, jadi uratnya pun lemah. Jadi membukanya tidak perlu menggunakan tenaga, cukup diurut-urut saja. Mendengar jawaban adiknya, Tania yang sudah kembali kepada dirinya sendiri tertawa lalu berkata, kenapa aku tidak berpikir seperti itu? Demikianlah hari itu, dari malam hingga siang mereka berbagi pengetahuan dan saling mengajari. Sementara itu di arena balap, di mana acara pernikahan akan dilaksanakan, ritual sudah dilaksanakan. Para penari sudah mulai menari di sela-sela para pekerja yang bekerja menyiapkan tempat pesta itu. Karena ini acara anak-anak muda, maka banyak anak-anak muda Jiangling yang diundang. Di sana mereka saling berkenalan. Acara pernikahan belum dilaksanakan, namun kemeriahannya sudah terlihat. Frankly dan istrinya pun tersenyum puas melihat ini, karena bisa membagi kebahagiaan putrinya kepada rakyat Jiangling. Para murid Rejang pun tidak mau ketinggalan, ikut memeriahkan acara tarian itu. Walau mereka belum cukup usia, namun Frankly membiarkan mereka ikut berbahagia. Di antara anak-anak itu hanya Dewi yang duduk cemberut melihat semua orang yang berbahagia. Cecilia memberi tanda kepada Rianti sembari menunjuk ke arah Dewi. Melihat putrinya diam saja, dia pun memanggilnya, lalu bertanya ketika Dewi tiba di hadapannya, ada apa? Kenapa engkau terlihat tidak senang? Dewi duduk di sisi ibunya lalu menjawab, mereka bersenang-senang, namun kakak Rejang tidak ikut. Bagaimana mereka bisa melupakannya begitu saja? Mendengar jawaban itu, Cecilia dan Rianti pun tersenyum. Lalu Rianti berkata, kakakmu kan pergi bersama kakak Taniamu. Jadi tentu dia tidak akan tahu ada acara ini. Nanti jika dia kembali, kita bawa ke sini untuk bersenang-senang. Tidak bisa begitu, mereka bisa berada di sini karena kakak. Jadi mereka harus tahu itu. Kakak tidak ada, seharusnya mereka menunggu kakak dulu baru bersenang-senang, jawab Dewi. Kakak dan adik sepupu yang mendengar jawaban itu hanya diam, tidak mau melanjutkan perdebatan. Sementara itu Norali yang mendengar perkataan Dewi berkata kepada Anita, dia begitu perhatian kepada cucu laki-laki. Bahkan dia tidak ikut bersenang-senang hanya karena cucumu tidak berada di sini. Anita Lu yang juga mendengar itu hanya mengangguk sembari tersenyum menatap ke Dewi yang berambut panjang hitam tebal. Mata yang bulat indah membuat wajah gadis itu begitu sempurna. Hingga menjelang sore, Rejang Tania yang sudah kembali sejak siang sudah berada di puncak Kaba. Mereka berdua berlatih di saat penghuni puncak tiba kembali, mereka masih berada di aula. Dewi yang mengetahui ini langsung masuk ke aula, sedangkan yang lain tidak ada yang berani melakukan itu. Setibanya di dalam, dia melihat kakak dan adik itu saling memukul. Dia duduk menyaksikan pertarungan itu. Pada satu waktu Tania terkena pukulan Rejang dari jarak jauh, lalu jatuh terduduk. Dewi pun tertawa sembari berkata, kakak Tania kalah. Tania yang sedang kesal melompat kepada Dewi memukul pelan kepalanya sembari berkata, tentu kakak kalah melawan dia. Dewi tidak memperdulikan itu. Dia kembali berkata, ajarkan aku jurus itu agar aku bisa mengalahkan kakak Tania. Mendengar itu Tania semakin kesal. Rejang pun tertawa lalu berkata, walau engkau menguasai jurus itu, dengan sempurna tidak akan bisa mengalahkannya. Mengapa? Tanya Dewi. Tania yang sedang kesal menjawab, aku tahu jurus itu. Tadi aku ceroboh karena dia mengubah arah pukulan dia. Mendengar itu Dewi pun tertawa lalu berkata, jadi jurus apapun selama aku bisa mengubahnya, maka bisa mengalahkan kakak Tania. Rejang mengangguk. Tania pun berkata, aku juga bisa mengubah jurus kesukaku. Maka jika engkau berani melawan aku, maka setiap jurus yang engkau keluarkan, maka aku dapat mengalahkannya. Mendengar itu Dewi menatap Rejang dan Tania seakan bertanya, benarkah kata-kata Tania itu? Rejang pun duduk lalu berkata, apa yang kakak katakan itu adalah benar.
Apakah ada jurus yang kakak Tania tidak bisa? Kembali dia bertanya. Rejang menggelengkan kepalanya lalu menjawab, kakakku bisa mengikuti jurus apapun yang orang gunakan. Walau hanya sekali melihat, dia sudah bisa memainkannya dengan baik. Ajarkan aku caranya, bagaimana bisa menilai jurus orang dan memainkannya, pinta Dewi. Tania yang sudah hilang rasa kesalnya karena merasa terhibur oleh pertanyaan gadis kecil ini, pun menjawab, itu tidak bisa diajarkan, itu adalah bakat yang kakak miliki. Mendengar itu Dewi berkata, berarti selamanya aku tidak bisa mengalahkan kakak. Rejang pun berkata, tidak, engkau bisa melebihi kakakku nanti di waktunya. Benarkah? Tanya Dewi. Bila Rejang mengangguk lalu dia kembali bertanya, di waktu itu bisakah aku mengalahkan kakak juga? Tania tertawa lalu mengelus kepala Dewi dan dia pun berkata, engkau bisa mengalahkannya dalam mimpimu. Mendengar jawaban Tania, Dewi pun tertawa senang. Tania yang melihat ini pun bertanya, kenapa engkau terlihat begitu senang? Dewi yang masih tertawa menjawab, tidak masalah, hanya di dalam mimpi, yang penting aku bisa mengalahkan kakak. Mendengar jawaban itu, mereka bertiga pun tertawa. Pada waktu itu pintu aula terbuka, Bongsu membungkuk lalu berkata, Tuan dan Nona diminta ke belakang. Rejang dan Tania bangkit lalu keluar dari aula menuju halaman belakang. Sedangkan Dewi tetap duduk sembari berkata, aku ingin mencoba jurus tadi. Setibanya di belakang, Rejang dan Tania melihat di sana Tuan Besar Jang dan keluarganya sudah duduk berbicara pada ayah mereka. Melihat Rejang dan Tania, Tuan Besar Jang bangkit membungkuk memberi hormat sembari berkata, terimalah hormatku Tuan dan Nona. Rejang pun tertawa lalu berkata, Paman terlalu sungkan, bangkitlah. Kami mengucapkan terima kasih Paman sudah membantu menyiapkan semuanya. Franklin pun berkata, untuk menikah secara muslim, maka engkau harus menjadi seorang muslim dahulu. Tania tertawa lalu menjawab, ayah, aku muslim sejak kecil. Mendiang nenek Ranata mengajarkan semuanya kepadaku dan aku melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Jika dia tidak melaksanakan itu, maka kakak Robin tidak akan mau menikah dengannya, tambah Rejang bersandar. Cecilia yang duduk di sisi suaminya berbisik, apa yang dia katakan itu benar. Dia mengerjakan semua kewajibannya sebagai muslim. Mendengar itu Franklin menatap istrinya. Melihat itu, Cecilia pun tertawa lalu berkata, engkau terlalu sibuk dengan urusanmu, sehingga apa yang putri dan putramu lakukan saja engkau tidak tahu. Tuan Besar Jang mendengar pembicaraan itu. Dia pun berkata, syukurlah kalau Nona muda sudah menjadi muslim, berarti tidak ada lagi masalah. Franklin mengangguk lalu dia pun berkata, aku terlalu sibuk hingga aku tidak mengetahui hal ini. Kalian berdua maafkanlah ayah. Tuan Besar Jang tertawa lalu berkata, itu biasa, istri yang lebih mengetahui perkembangan anak-anak. Sedangkan kita tentu tidak mengetahui sebanyak yang istri kita ketahui. Franklin pun tertawa senang karena kata-kata Tuan Besar Jang itu benar-benar menghibur dirinya yang merasa sangat bersalah. Pada saat itu Dewi keluar sembari berteriak, kakak, aku bisa melakukan jurus itu dan mengubahnya kemana saja sesukaku. Tuan Besar Jang yang melihat Dewi seperti melihat leluhur perempuannya, dia bangkit hendak berlutut. Namun Franklin cepat menahannya. Nanti aku ceritakan, bisik Franklin. Mendengar itu Tuan Besar Jang kembali ke tempat duduknya. Sembari terus menatap Dewi yang mempraktekkan jurus yang Rejang dan Tania mainkan tadi. Semua orang menonton seorang gadis muda cantik jelita bergerak lincah memainkan jurus yang belum pernah mereka saksikan. Setelah selesai, Tania berkata, bagus, kau dapat dengan sempurna memainkannya, tapi bagaimana bisa? Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!